Wah, ini cakep sekali sih. Ekornya kalian lihat tuh, kalau Auranti tuh miring tuh jadi terang ya, gue ya. Nah, ini always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I have so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out. Oke guys, jadi kita masih bersama Ko Yayang. Jadi Ko Yayang, kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Kita hari ini akan review beberapa piala di sini, bukan ya guys? Kita nge-review ikan. Pialanya banyak banget soalnya. Ini satu konten mungkin nggak cukup, ini total piala. By the way, di sini ada sekitar 150-an kurang lebih ya guys ya. Tapi beberapa sudah ada yang sold out sama ikan-ikannya. Jadi kita akan nge-review. Nah, ini yang aku bilang di konten sebelumnya tuh, Koko tuh sebagai seller ataupun penjual juga ikan. Dan ada juga yang memang ikan-ikan kontes guys. Jadi buat kalian yang punya kebutuhan ikan ataupun kebutuhan untuk akuarium atau setting ataupun ikan-ikan kontes, bisa langsung nanti DM ke IG-nya Ko Yayang ya. Apa? Cana Sistem Sindikat. Cana Sistem Sindikat. Nah, keren banget namanya. Tadi Koko jelasin tuh ya. Cana Sistem Sindikat tuh gimana tadi filosofinya kok? Cana Sistem itu ya sistem kehidupan cananya kan. Jadi dari tanknya, terus bikin pasirnya, filternya, terus hardscape-nya juga sampai ikannya. Jadi Cana Sistem. Kalau sindikatnya itu kan perkumpulannya gitu kan. Jadi Cana Sistem Sindikat. Jadi biar nggak Grup ataupun apa gitu ya namanya, udah klub biasa kan. Cari yang anti mainstream ya. Karena Koko juga mainnya anti mainstream. Nanti tak kasih lihat juga beberapa koleksi motornya, sisa dua kok. Gua ada beberapa, cuma di sini ada 3. Oh, di sini ada 3 ya. Nah, kalau ada beberapa di sini ada 3, nanti tak kasih footage-nya juga. Nah, kok di sini nih by the way, Koko tuh kan dulu terkenalnya Cana CSS itu Auranti, bener nggak ya awal-awal ya. Terus kemudian sekarang kan berkembang ke semua ikan bahkan ya. Semua ikan sudah dapat piala guys. Nah, jadi jangan ragu kalian kalau mau cari gacu ke sini. Dan itu ada harga, pasti ada kualitas ya, dengan kalau kalian piala atau apa. Nah, by the way sebelumnya kalau beli ikan di sini, kalau yang juara tetap pialanya dikasih atau sampai terakhir juga kan ada yang 1 ikan 9 piala semuanya dibawa. Dikasih asal harganya cocok. Ingat ya, DM langsung ke Cana Sindikat atau CSS ya. Nah, kita mulai dari sini kok. Ini ada di sini di depan kita. Coba kasih lihat nih. Ini ada ikan Auranti, ada 3 ekor. Ada 3 ekor Auranti, 1, ada 2, ada 3 di situ. Untuk ikan Auranti ini harganya mulai berapaan kok? Kayak yang contoh yang ini, apakah harganya beda-beda atau sama kok? Range-nya sih kalau untuk bahan seperti ini di 750 sampai 1 juta. Jadi kalau seperti ini kan sebenarnya coba deketin nih. Bisa high fin juga kan, krim putihnya udah betul. Masih ada potensi untuk high fin. Tapi kalau CSS selalu standarisasinya harus simet. Harus simet untuk Aurantinya ya. Jadi tenang buat kalian yang pengen cari simet tuh ya. Jadi mau di progresnya untuk high fin atau mau buat one test juga tetap bisa. Tuh, dengar guys. Jadi ini udah double damage namanya nih, double kill dia. Bisa di progress doorball, bisa di progress high fin, bisa di progress simet. Jadi kayak gitu. Nah, untuk kontes range 750 sampai 1 juta itu sebenarnya menurut aku sih masih harga yang benar-benar murah guys. Karena dengan kualitas, terus habis itu kejamin juga karena ikannya cakep. Coba perhatiin sekali lagi nih Bang Gama. Perhatikan ikan-ikannya nih. Tuh, kayak gini loh guys, ikannya cakep-cakep banget. Tuh, lihat itu gondrongnya. Tuh, terus yang ini nih, kasih lihat juga nih. Dan ikannya di sini sudah rekondisi total, jadi aman banget teman-teman. Terus kita lari ke sebelah sini. Nah, ini yang mulai cakep sih kayaknya kok ya. Ini udah juara kontes sih dua-duanya. Ini udah juara-juara kontes semua ya. Ini by the way, ikannya size berapa ya? Kayaknya hampir mirip-mirip sama di sana. Ini ikannya kelihatannya udah tua kan, sebenarnya udah berwarnanya kayak ikan dewasa. Betul. Ini size-nya 15, mungkin kontes terakhir di beginner. Bumi Ayu itu terakhir di beginner. Ini juga sama. Ini Nusatik ini juara 2, ini juara 3. Nah, kasih lihat nih. Ini yang juara 2 Nusatik, ini yang
juara 2 nih. Nah, juara 2 ya dulu. Kalian bisa lihat di sini, warnanya tuh memang jelas banget, warnanya terlihat biru, terus habis itu barnya juga orange, terus habis itu untuk apanya ya? Cara Anatominya juga perfect. Anatominya perfect. Nah, ini karena kena pantulan guys. Dia ngeliat gua tapi dia hadap sana ini. Ini adalah ikan yang juara 2 Lusatic. Juara 2 dan 3. Juara 2 yang sebelah ini juara 3 teman-teman. Jadi yang juara satunya udah naik kelas ke junior. Yang mana kok? Ada di sini. Ada di rumah. Lagi di progres juga. Jadi nggak semua ikannya Koko tuh ada di sini ya. Iya. Di sini tuh apa kok? Kok ada yang di rumah atau di sini? juga sih. Sebenarnya kadang-kadang saya juga bingung sih kalau terlalu banyak yang spek kontes udah juara-juara tahu sini. Untuk yang starter kit gitunya juga nggak ada tempat ya. Betul banget ya. Berarti memang cara sistem berjualannya Koko gitu ya. Iya. Jadi memang menyiapkan juga beberapa ikan-ikan kayak yang tadi itu bahan lah istilahnya. Dan itu bahannya bukan sembarang bahan. Saya sih sortir atau belikan sih. Jadi sebenarnya saya senang dulu ikannya. Jadi ini kalau sampai belum laku juga saya progres untuk kontes ya buktikan bahwa ikan ini bisa kontes juga. Tuh, dengerin guys. Jadi sebelum ini nanti ikut kontes mendingan diambil sama kalian kalau kalian mau. Karena ini juga pilihannya Koyayang, di mana Koyayang juga suka sama ikan ini dan Koyayang udah terbukti ngomong suka tuh. Kalian bisa lihat pialanya di sini. Nah, ini kalau ngitung sampai subuh nggak kelar guys. Terus kita lari ke bawah dulu di sini nih. Sebelum yang ke sana, di sini ada ikan Asiatica. Ini pernah juara ya, Ko ya? Ini juara 3 kali. Ini dulu pertama kali ada kontes Asiatica di Bandung khususnya. Ini juara satunya juga. Cuman sekarang kan speknya udah tambah parah ya. Jadi ya dia cuman juara 2 kali, juara 1 2 kali. Sekarang sih udah nggak itu. Cuman untuk high fin dan display sih masih oke. Itu guys, nah makanya kalian yang pelihara ikan kontes itu nggak usah khawatir karena kontes tuh setiap tahun atau setiap musimnya keluar ikan-ikan lebih cakep terus, dia tuh update ya Ko ya. Betul. Up to date dan pastinya banyak hal-hal yang baru di dunia perkontesan. Contoh kayak Asiatica sekarang makin ngeri-ngeri. Di sini ada betul ada Kalimaya kayak gitu. Terus ada juga yang white spot pure sampai kepala, nanti aku juga kasih lihat nanti di sana ada. Nah, terus habis itu kalau ikan-ikan yang udah juara gini tetap dijual sama Koko. Tapi ini semuanya udah juara sih. Yang ini semua di tengah ini udah pernah juara ya. Ini. Jadi buat kalian nanti yang mau mungkin mau disebutin atau by DM aja. By DM aja. By DM aja guys, karena memang untuk ikan-ikan ini ikan-ikan spesial yang punya kenangan. Sebenarnya sih kenangan itu yang kalian beli dari Koyayang karena pernah juara kayak gitu ya. Terus ada apa namanya ya? Kayak kita tuh cerita ya kayak ya, jadi untuk membuat seperti ya mungkin kita ada yang belikan juara juga baru berapa piala 3 atau untuk meneruskan. Kadang-kadang kan belikan juara belum tentu berikutnya juara. Nah, benar sekali. Untuk jadi lebih baik itu yang lebih susah ada. Tuh guys, nggak usah lebih baik menurut saya kok. Mempertahankan saja sudah sulit, apalagi membuat lebih baik kan begitu ya. Jadi buat kalian nih yang sering bilang belikan jadi lebih sulit tuh mempertahankan kondisi ikan yang sudah juara. Kalau kita ikan itu nggak juara lagi, malu gitu. Makanya saya kalau jual ikan yang udah kita keep dengan hasil seperti ini, kadang-kadang kita kasih tahu treatmentnya, kadang pakannya juga kita kan kasih tahu. Jadi nggak ada rahasia-rahasianya gitu. Oke guys, jadi buat kalian nanti yang mau belanja juga di channel Sistem Sindikat tuh selalu ada after buyingnya tuh tetap ada. Kita ada komunikasi, mungkin bisa jadi teman atau jadi sahabat, saling sharing, nggak hanya sekedar transaksi aja kayak gitu. Kan. Nah kita lihat nih Aurantinya. Ini Auranti udah senior ya Pak? Ini senior. Tuh kasih lihat tuh Bang Ama. Auranti senior. Jadi ini Auranti senior kurang lebih size-nya 30 cm ke atas kalau senior enggak. Ini 25 20 up ya. 20 up, 20 cm ke atas. Terus habis itu perhatiin tuh. Bodinya cakep, gondrong, warnanya oke. Ini juga mungkin sekitar 5 piala. Ini udah 5 piala teman-teman. Size-nya mungkin di 20 cm ke atas. Tapi ini ini cakep sekali sih. Ekornya kalian lihat tuh kalau Auranti tuh nge-close banget dan ekornya tuh bener-bener kayak kipas gitu kayak. Emang ada pemilihan khusus kok untuk Auranti ini? Kok saya lihat di sini ekornya kayak lebar-lebar atau kok memang lebih spesifik suka ekor lebar atau pas aja? Kebetulan ekor lebar mungkin dari kecil sering di flaring juga ya. Terus kalsiumnya juga harus
cukup biasanya. Intinya pakan ya berarti pakan. ya. Pakan guys. Jadi itu rahasianya nanti dikasih tahu kalau kalian beli tiket itu. Jadi kalian bisa beli, terus habis itu bisa treatment ikan yang lain juga gitu karena ilmunya udah dapat, makanya nggak usah khawatir kalau beli CSS ada jaminan after buyingnya gitu, nggak beli putus. Terus kita lihat sebelahnya lagi di sini ada ikan cana maru. Nah ini favoritnya Bang Eka guys, ada 2 ekor sini cana maru. Ini mungkin juvenil atau beginner? Juvenil. Wah ini sih Ini edan sih. Konsu ya. Namanya apa kok? Konsu. Konsu ini udah berapa piala kok? 13. 13 piala. Ini mungkin salah satu penyumbang terbanyak juga ya? Ya, Ada yang lebih 13. Wah, lupa ya. Saya enggak sepertinya itu paling banyak. ini yang paling banyak menyumbangkan piala. Ini 9 ya. Ini 9 piala, guys. Ini namanya siapa kok? Ini samurai. Samurai. Nah, beberapa. Nah, ini juga ada ya. Bang Eka mau cerita nih tentang nama-nama ikan, teman-teman. Jadi, nama-nama ikan itu apa ya? Menjadi sesuatu tren pada zamannya dulu ya, kayak. Ya. Tapi sangat saya sayangkan kayak di perkontesan sekarang nama ikan tuh nggak pernah disebut ya. Dulu kan masih ada orang Konsu turun gak atau samurai turun gak? Masih di itu Betul, kan? betul. Kalau sekarang Mana nih cananya sindikat gitu aja ya. ya betul. Jadi kayak lebih ke nama orangnya, terus Ya. di kontes juga atas namanya, ini nggak ditanya nama Ya, ikannya. Biasanya kalau dulu dari pendaftaran aja, nama, terus nama owner, nama tim, terus habis itu nama ikan. Ada nama gitunya ya. Betul, betul. Sekarang udah cuma nama tim, terus habis itu nama ownernya gitu Ya. doang. Jadi dulu mungkin kalau kalian nonton ada Leha juga punya Bang Eka walaupun nggak bagus. Dulu juga ada Markun punya Badiro betul, juga. betul. Kan itu yang viral banget. Terus ada Mambu punya Ada Giovanni. Cikuning, Ada apa-apa. Cikuning, ada Iya. Urin. Nah itu banyak banget itu nama-namanya. Sekarang nggak ada yang punya nama ini. Gimana ini? Jadi mudah-mudahan nanti juga di kontes mulai balik lagi tuh Pak ya. Ya, ya. Harapannya gitu guys. Nah kita lanjut lagi ke sebelah sini aja deh. Yang besar-besar dulu nih. Karena langsung ke sini. Ini ada Auranti juga. Ini Auranti senior. Senior. Coba deketin mengamani Auranti senior. Nah ini juga mentalnya agak masih turun ya, labil. Padahal ini udah pernah Grand Champion juga. Tuh guys. Jadi Jadi sebenarnya keep juga kan harus sabar juga. Seperti ini kan kita harus sabar juga. Bukan berarti ikan ini jelek. Gitu. betul. Sama kayak orang juga. Nah ini loh guys, jadi Bang Eka mau kasih jelasan ke kalian bahwa tadi yang Bang Eka bilang mempertahankan tuh jauh lebih sulit, apalagi dengan bertambahnya usia dan size ikan, Ya. itu kesulitannya makin meningkat menurut saya, bener nggak kok? Betul. Karena dia menimbun lemak ataupun Ya. banyak macam, habis itu mulai kalau dia udah tua tuh ada penyakit-penyakit Ya. sedikit-sedikit kayak gitu teman-teman. Mempertahankan anatomi yang paling susah. Betul sekali, dan ini salah satu seller koyang, termasuk salah satu seller yang memang apa adanya. Ikannya memang begitu ya begitu, tapi bukan berarti ikan ini jelek koyang udah bilang. Ya. Karena ikan ini memang Bang Eka kesini tuh dikuras ya gitu loh teman-teman. Kalau di konten tuh memang ikan-ikan biasanya habis dikuras gitu ya koya. Jadi supaya enak kalian Ini nonton. tadi dikuras semua biar ya lihat ikannya juga enak. Bener, karena memang Koko juga pengen kalian nyaman nontonnya Ya. gitu loh supaya kelihatan ikannya. Coba bayangin nonton lumut apanya yang ditonton kayak Apalagi gitu. full ketapang atau apa kan ini treatment kayak maru-maru kan tapang kita bening dulu biar Bahkan itu mengorbankan ikannya loh sebenarnya Bang Eka tuh. By the way, makasih banget nih sebelumnya buat Koko. Jadi ingat guys ya, kalau di konten ikannya mager itu bukan karena ikannya mager, karena memang ada adaptasinya kayak gitu. Mungkin ini yang paling terakhir atau ini yang pertama, yang lain sudah settle, yang ini belum kayak gitu teman-teman. Nah kita lanjut lagi sebelum yang ke atas ini, yang sebelah ini. Nah ini salah satu ikannya memang mentalnya sudah luar biasa dan kemungkinan ikan ini memang cakep ya Pak ya. cakep. Ini- Ini juga banyak pialanya, cuma saya lupa sih bro. Saking banyaknya udah lupa pialanya teman-teman. Dan ini size-nya berapa? Oh, kurang lebih kok. 30 ya. Hampir 30-an ya. Ini kalian bisa lihat, buat kalian yang memang minat sama ikan Auranti ini, DM aja ke Cana Sindikat teman-teman. Karena saya jamin kalau kalian beli-beli ikan yang berkualitas, nggak cepat bosen, terus kemudian juga vibe-nya ada. Ya. Terus kita juga ngerawat ikan tuh jadi nggak semena-mena karena belinya juga ikannya udah cakep gitu loh kok ya. Ya. Kalau ikan cakep kita ngerawatnya seneng gitu guys. Terus kita lanjut lagi ke atas ini. Ada Red Maru guys tuh. Kasih lihat tuh. Nah ini Red Maru size-nya berapa kok? sekitar 16-17 16-17. Ini cabungnya udah banyak sekali loh kok ya. Itu anal baru kita serit gara-gara ada lubang sih. Jadi kalau jual ikan perfect ya. Oh. Berarti kalau yang memang masih ada sakit atau ada apa tuh mungkin direkondisi dulu Ya, gimana ikannya supaya sembuh dulu ya. benar. Jadi kan kadang-kadang mungkin
ada orang beli seperti ini kan dia nggak bisa, itu malah tambah parah atau Betul, bisa juga menyebabkan penyakit yang lain ya kok ya. Jadi ikan yang ini belum dijual guys, ingat tunggu sembuh. Tapi nanti kalau udah sembuh, boleh kalian DM harga cocok, gas way gitu guys. Sebelahnya nih, oh ini ada YS guys yang sudah ada bunganya bahkan beberapa titik di belakang ini itu. barnya juga tebel banget Tuh. sebenarnya, cuman karakternya masih belum stabil. Paling kalau pakai kaca dia pekat gitu kan. Jadi sebenarnya pengaruhnya ke faktor mental. air juga ya kok ya. Pengaruh ke mental sih sebenarnya. Karena ganti air juga tadi teman-teman tuh. Ini udah orange. Wih, ini motif di kepalanya nih. Keren ya. Keren banget ini. Jarang saya ngelihat nyambung sampai mata tuh teman-teman. Biasanya ikan-ikan yang punya karakter seperti ini nantinya akan menjadi sesuatu hal karena dia bisa ditandain kok. Ya, bisa ditandain dari matanya gitu kan. Barnya juga tuh 999 jalang, ada yang 99 perfect. Biasanya yang pangkalnya itu lurus, ini tetap ada 9-nya. Ada bunga pecah juga. Tuh, bunganya sudah pecah. Size-nya belum ada 20 cm. 15 Pak. 15 baru. Ini baru belum pernah turun berarti kok ya? Belum. Karena baru-baru aja nih mungkin size 15 kan ya? Jadi kalau progres tuh memulainya dari size 15 teman. Sampai size 20 ya. Kayak gitu. Nah, itu toleransinya tergantung panitia sih biasanya gitu. Nah, ke sebelahnya udah bokat ya? Ya, ini udah pisah. Lihat tuh. Jadi sebenarnya jadi masih dititip ya udah oke. Jadi tetap ikan progres seperti biasa sih. Ini kecil tapi warnanya udah keluar semua birunya. Udahlah guys, nggak ada rugi kalian. Saya yakin kalau kalian beli-beli di sini, belanja di channel sindikat, kalian akan seneng dan puas Bang Eka jamin. Nah, kita habis ini akan lanjut ke sebelah sana tuh ya. Di sana tuh ada dwarf dan perlibataan teman-teman yang sangat mantap dan just gados. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut ke sebelah. Guys, jadi kita akan lanjut ke belakangnya Bang Eka. Ini ada beberapa ikan yang sangat-sangat just gados. Di sini juga pasti kalian akan seneng karena ini ikan sejuta umat teman-teman. Coba nih sini dekat Bang Kamal. Aku mau mulai itu kenapa nggak dari atas? Karena banyak teman-teman yang sangat mencintai limbata dan banyak sekali mungkin dari kalian yang main limbata di sini. Karena limbata itu kan ikan yang bisa kita dapatkan hampir di seluruh sungai di Indonesia. Nah, kalau ikan-ikan limbata gini, ini kan hitam banget ya, pekat banget. Di sini nih apa ada treatment khususnya nih? Sebenarnya limbata pekat itu pertama dipilih genetik juga. Nanti ngomong sama limbata Nesia juga soal saya juga belajar ke dia soal treatment dan locality. Ya. Tapi kalau udah locality-nya yang hitam gitu. Jadi settingannya bawah hitam, full hitam sekeliling. Jadi pertama genetik, terus kemudian kita tinggal nerusin aja gitu ya. Settingan sama pakan paling. Jadi kenapa ini saya nggak ada pakai pasir limbata? Kan ada double rim kan. Double rimnya takut kegesek atau apa. Terus pakan limbata juga pakan hidupnya seperti kodok atau cacing harus berimbang supaya double rimnya nggak ketutup. Kalau terlalu banyak pakan merah, emang rimnya merah atau apa, tapi double rimnya dia nggak mau keluar. Tuh dengerin guys, jadi ada pakan hidupnya untuk menunjang namanya double rimnya. Tuh kayak Auranti tuh rimbuti ya. Rimbutinya nih, coba kasih lihat sekali lagi Bang Gam. Aku tuh pengen ngasih lihat ikannya. Aduh, ini kecil banget. Kecil tapi hitamnya super nih. Tak hidupin lampu aja masih hitam tuh guys. Tuh kelihatan jelas kan? Sama sekali tidak ada celahnya untuk coklat. Ini nilainya full banget pasti ini. Ini di size berapa sih kok? Ini kecil ya, paling 12 cm mungkin ya. 12 cm ya. Tuh rimnya juga oke. Tuh. Nah, kita lari ke sebelah. Ini ada ini udah kelas junior ya. Nah, ini udah terlihat jelas ya teman-teman bahwasannya di sini memang ikan-ikannya itu warnanya hitam-hitam semua. Nah, kalau untuk rim sendiri tuh kayak rim putihnya udah kelihatan banget teman-teman. Coba lebih dekat Bang Gama. Kasih lihat lebih dekat tuh. Waduh, ngeri banget sih. Cakep banget. Ini kalau untuk limbata-limbata gitu dijual juga ini kok? Jual. Ada rim harga atau by DM? Start dari 1 jutaan teman-teman startnya. Jadi memang ikan-ikan, kalau aku sih kalian boleh ya cari ikan-ikan limbata di luar sana yang hitamnya pekat gini. Mungkin ada, tapi sulit dan sedikit sih menurut aku. Jujur kok, aku baru ngelihat ikan limbata yang dipolosin terus ada lampu kayak gini, bisa hitam kayak gini. Ya. Mungkin ya, baru ini sih. Apa ada di kontenku? Coba komen kalian. Aku sih belum pernah ngerasa yang sepekat ini sih ini nih.
Ini benar-benar kayak Itu ada yang pekat juga. ada lagi nih teman-teman. Nah, ini. Nah, ini rim putihnya paling jelas ya. Itu rim putihnya paling jelas. Tuh. Ini kalau ini size-nya udah agak besar juga ya, Kak? Ini udah masuk beginner ya. Beginner ya. Tuh. Nah, jadi limbata-limbata ini memang udah ngeri banget sih, Kok. Nah, selain treatment dan genetik itu ada nggak memang lokality yang kau tahu gitu dari mana asalnya gitu? Mungkin saya juga masih belajar sih. Temanggung katanya bagus ya. Oke, nanti kita lebih jelasnya tuh ngobrol sama Limbatanesia. Om Tri dari Limbatanesia. Jadi saya juga sebenarnya untuk limbata belajar ke Limbatanesia, untuk red mungkin ke One Fish, ada Nyocai, ada untuk Auranti, ada Kumancai. Jadi tetap sharing sama teman-teman gitu, ada Crispy Cana seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita masih belajar tetap. Dengerin guys, itu yang membuat piala di sini bisa sampai 150. Kita nih sebagai fighter nggak usah songong-songongan, malah justru karena banyak ilmu. Kita bisa mengaplikasikan ke ikan gitu loh, daripada kita tuh harus songong-songongan. Di sini sih memang kita cerita-cerita kayak gitu ya, dan ini asik. Kita habis podcast tadi ngobrol-ngobrol sebentar sama teman-teman, dan keren-keren di sini orang yang ngobrol. Lama nggak ngomongin orang, kita ngobrolin yang lain kan. Ngobrolin hal-hal yang tentang pria lah gitu, kayak motor gitu contohnya, jangan pikiran negatif kalian. Nah, ini lanjut lagi guys. Ini ada Pulcra yang cakep banget, coba deketin Bang Ama. Pulcra ini size berapa kok? Ini udah junior. Ini juara berapa kali kok? Sekitar mungkin 9 ya. 9 kali? Ya. Saya sebenarnya ada Pulcra 3, semuanya Grand Champion. Ini 2 lagi, cuman 2 lagi saya di-keep di Garut. Nanti mampir ke Garut kan. Ke Nyocai sama ada dibayain buat temen saya juga. Nanti dia ada, kalau red saya titip di Nyocai, untuk dwarfnya ada di. Jadi kan kenapa dititip? Ya tempatnya nggak cukup juga kalau semuanya spek kontes yang udah juara. Satu itu, kedua juga ngelatih ikannya harus ke tempat-tempat orang lain, karena settingan kita kalau kita yang ngerawat kadang-kadang kan kita sepenuh hati atau apa, terus di tempat lain juga memang sepenuh hati, tapi kan dalam artian kayak airnya berbeda, temperatur, terus habis itu lingkungan yang paling berbeda kan. Nah, ini bisa jadi apa ya? Salah satu referensi kalian kalau kalian pengen juara juga, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke atas nih, teman-teman. Di atas ini ada Asiatica Platinum. Asiatica Platinum itu size berapa kok? Ini mungkin sekitar hampir 20 cm ya. 20 cm tuh, teman-teman. Ini pocong. Nah, untuk settingannya sendiri memang disetting all white. Full white ya kok ya? Ini by the way kan ikan rare, ikan yang cukup rare kok, dan banyak sebenarnya peminatnya. Kalau dijual untuk ikan ini harga berapa kok? 1 juta sampai 1,5 ya. Ini sebenarnya saya pasar untuk Vietnam ya. Jadi sebenarnya banyak kemarin, tapi diambil Vietnam semua. Dan ini salah satu yang sisa. Mungkin ada penyembuhan dulu. Ini nabrak tutup sih kemarin. Kalau 1 juta sampai 1,5 sih ini harganya cukup terjangkau, karena kemarin saya sempat di Jatinegara juga size 8 cm udah 600. Betul. Dan ini size-nya udah 20-an. Tuh, lihat itu. Dan ikannya mulus, putih, bersih gitu. Ini cuman ada luka karena habis tutup kaca, mungkin ngasih makan gitu kan ya, atau ada hewan gitu, teman-teman. Nah, itu kalian yang mau langsung aja nanti DM. Terus habis itu ke sebelah sini. Ini loh yang tadi tak bilang, speknya tuh semakin kesini semakin meningkat, teman-teman. Ini kalau kalian perhatiin, itu ada bintik-bintik hitamnya, teman-teman. Tuh, ngeri banget tuh, sampai kepalanya full banget mutiaranya. White spot yang pure kayak gini udah mulai langka ya, banyak kan SPS ya. Sangat-sangat langka, karena memang kayak RS pure juga langka, white spot pure juga sudah langka. Apa yang ngebedain dia pure itu? Kalian bisa lihat warna hitamnya, teman-teman. Hitamnya tuh terlihat jelas gitu loh. Termasuk yang RS Pure ya. RS Pure juga harus terlihat jelas red stripnya gitu loh. Jadi itu udah sangat jarang. Kebanyakan yang ada di lingkungan nih kayak RSP Kalimaya ataupun RSWS bahkan gitu. Kalau Kalimaya memang itu hasil selective breeding sih kayaknya. Dia carinya untuk mutiara karena untuk kontes. Nah, nanti ada juga contohnya untuk Kalimaya, nanti kita kasih lihat ke kalian. Kita lanjut dulu di sini. Di sini masih ada Auranti. Kalau ini junior. Nah, ini junior guys. Wah, ini kelas ini juara 1, ini juara 2. Ini yang juara 2. Ini juara 1. Cuman ini kan
lagi nggak ikut kontes. Jadi warnanya saya biar standar dulu. Jadi kan ada treatment untuk persiapan kontes. Jadi ini ada ikan-ikan yang ditandain kuning ini. Ini lagi persiapan kontes. Tuh, persiapan kontes tuh yang ada tanda-tanda kuning ini. Kalau kalian main ke sini, kalian masih tahu nantinya. Terus untuk ikan-ikan yang belum mau ikut kontes kayak gini, terus habis itu diketapangin gini kok, itu tetap dijual sama Koko? Tetap dijual. Pokoknya harga cocok ya kalau sini ya Kok ya? Ya. Namanya kita juga seller kok. Ya. Jadi nggak ada gitu ikan yang yang dijual yang udah nggak pakai kontes, nggak ada gitu. Nah itu loh, karena banyak sekali stigma di luaran sana pemain kontes tuh kok yang gatunya nggak dijual, yang dijual tuh pasti sampah. Nah nih salah satunya Koya yang dibilang semua dijual asalkan cocok harganya. Ingat ya guys ya, kalian kalau beli ikan kontes dengan 13 piala itu nalarin aja, dia daftar kontes dengan 13 piala, belum tentu dia 13 kali ikut kontes sampai juara. Terus ya. Itu dari tiketnya aja, belum dari mempertahankan kualitasnya, belinya dulu berapa. Ingat itu teman-teman, memang kita sebagai pelaku atau pemain Cana memang harus bangga dengan para fighter seperti Koyang ini. Dengan adanya orang-orang fighter Koyang gini atau fighter-fighter yang lain, kontes tetap berjalan, harga Cana tetap normal. Karena di situ pusatnya Koyang. Ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut nih di bawah. Di bawah ini ada ikan apa kok? Ini Asiatica. Ini dulu juga pernah juara 2. Sama sih saya ngomong. Spek sekarang nambah terus ya. Betul. Jadi mungkin kalau untuk kontes kecil mungkin masih bisa juara. Tapi kalau untuk kontes besar yang speknya gila-gila mungkin udah kurang ya. Benar. Nah ini bisa jadi juga salah satu selective breeding dari Kalimaya. Kalian lihat sportnya tuh, cakep banget. Tuh, ikan-ikan yang kayak gini nih yang dulu udah cakep banget. Tapi dengan adanya muncul ikan kayak Kalimaya yang memang naikin kualitas mutiara, jadi ya penilaian juga makin tinggi, saingan juga makin kenceng kayak gitu teman-teman. Nah kita lanjut ke sebelah sini nih. Ini Auranti sih, saya beli mungkin agak gede, udah gede ya. Salah satu ya untuk yang mau starter yang besar tapi masih murah juga ada. Oh oke. Mungkin kalian yang butuh kelas-kelas yang besar ataupun display, nah ini cocok banget karena ini juga ikannya masih simetris. Betul. Anatomi juga masih. Betul, dan ikannya cakep guys. Ini cakep Bang Eka bilang. Ini mungkin kalau kalian lihat datang sini boleh lihat dah. Kalau ini harganya berapa kok? 1,5. 1,5 guys, gaskan aja bosku. Terus sebelah, nah ini. Nah ini kalian bisa lihat tuh, warnanya tuh orange. Ini masih progres. Padahal masih ngeprogres ya kok ya. Warnanya udah kayak Juve. Gila banget. Sekilas aku lihat semu pink gitu nggak sih kok? Ya. Ada semu pinknya ya, orange yang arah-arah ke pink kayak gitu. Ini size-nya berapa kok? 18, 19? 19 mungkin. 19 sentian, cabungnya juga udah oke. Ini oh ini nggak ada tanda kuningnya ya, belum berangkat kontes ya, masih di progres lagi ya, Mak Koko ya. Ini jadi karakter ini udah pernah juara di progres, cuman karakter ikannya panjang. Jadi dia kayak yang kecil tapi udah masuk ke beginner. Untuk beginner dia kan mesti progres lagi ya. Oh, tapi kalian bisa perhatikan teman-teman, ikan-ikan di sini tuh warnanya tuh loh, warnanya itu loh, bunga-bunganya juga, cabungnya juga, bunga-bunga juga ngeri teman-teman. Memang apa ya, ikan kalau dirawat dengan baik, terus habis itu diberikan nutrisi yang mencukupi, nah ini hasilnya seperti ini. Dan ingat tuh ya, Koyang itu nggak main-main dalam merawat ikan, itu memang benar-benar membuat situasi si ikan itu juga nyaman ya Koyang, walaupun dia lagi nggak ikut kontes kayak gitu. Contohnya memang kayak diketapangin kayak gini, terus habis itu di settingannya diperhatikan, pola makan juga ya Koyang. Nah kemudian selain di sini tuh masih ada di sana guys. Nanti kita lanjut yang ke sebelah sana, oke? Jadi don't go anywhere, stay tune, cium. Nah guys, di sini tuh ada salah satu ikan yang cukup lama di sini ya, Koyang ya. Ini ikan yang dulu inspirasinya Cikuningnya Mas Arif ya, yang sekarang dibeli sama di Ciohan ya. Cari sama yang bersih ya. Benar, cari yang bersih beneran, gak ada bunga sama sekali. Jadi nih guys, ikan-ikan zaman dulu tuh memang modelnya kayak gini tuh. Kalian bisa lihat kayak gini tuh kita udah seneng banget zaman dulu. Barnya bersih gitu aja kok ya. Ini warnanya cakep banget kan? Iya betul. Kuningnya kayak gini kan? Tuh kayak bajunya Koko tuh. Nah, pakannya saya kasih El Barca udang.
Oh, mana udangnya kok? Jadi kita kasih lihat ya, ini memang ikan ini dari pakannya memang udah El Barca terus Ya. guys tuh. Nah, boleh dikasih makan kok. Nah, kita kasih lihat ya habis ini El Barcanya seperti apa. Nah, memang Koko tuh untuk ikan-ikannya selalu memberikan nutrisi-nutrisi yang memang mencukupi untuk ikannya tuh, kayak gitu udangnya tuh guys. Tuh natural. Jadi kalau kalian pengen ikan kalian bersih kuning, bisa pakai produknya El Barca kayak gini nih. Yang ini yang red dan yellow kayak gini tuh. Tuh red and yellow, dan ini harganya nggak mahal tuh. Dikasih makan tuh. Wah, dia lahap sekali teman-teman. Tuh, dia langsung ngunyah, langsung makan lagi. Wah, cakep sekali sih. Nah, ini di sini juga aneh teman-teman. Anehnya gini, di Koyayang ini ada satu ikan yang beli di pasar. Koyayang tadi cerita beli di pasar, harganya cuma 50.000. Nah, ini kita kadang-kadang tuh ya, kalau kita memberikan treatment dan memberikan kemampuan apa ya, maksudnya merawat ikan dengan baik dan benar, dia akan pasti menjadikan apa ya, memberikan kebanggaan buat kita. Ini salah satu contoh ikan pertama yang beli di pasar tuh, aku kasih lihat sini. Jadi ikan pertama itu Cana itu nggak tahu kan harus tutup kan. Beli dulu 2 pertama, terus loncat, baru tahu beli lagi yang ini. Ini harganya dulu 50.000 di pasar ikan Muara kalau di Bandung. Nggak tahu bar seperti apa. Asal beli aja, Cana gitu ya. Agarnya juga sekitar 3 bulan mungkin. Astaga, tuh tapi guys kalian bisa perhatikan sekarang malah jadi batik ya. Nah, itu loh, detailingnya kalian perhatikan. Tuh, batik, ekornya jelas. Terus habis itu kalian bisa perhatikan juga ikannya juga seperti ini. Aduh, ini cakep banget. Kalau yang ikan-ikan kayak gini tetap dijual kok. Tetap dijual. Harganya harga batik ya guys, jangan harga ngaur guys. Ini harga batik, ingat ya. Wah, cakep banget dah. Di sini juga ada maser guys. Nih maseran. Ini maseran nih buat pemanis kok. Sama sih gara-gara Fajar juga. Oh, aduh, ini inspirasinya gara-gara Fajar Arif. Jadi ikan-ikan maser itu kan memang warna bluenya cakep sebenarnya. Ini yang Indo atau Torpur di Tora ya? Berarti yang Thailand punya? Ya. Thailand punya ini bisa jadi biru guys. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu dianggapnya mah ikan-ikan wader kali ya gitu. Disangka pakan. Pertama datang kan kecil banget. Oh, ini kecil-kecil kok. Orang dia yang lihat sini, ini pakan buat ikan yang mana katanya. Padahal ikannya juga harganya lumayan guys kalau yang besar. Impor Thailand. Nah, kita lanjut di sebelah sini dulu kok ya. Ini aku soalnya dari tadi tuh sebenarnya nggak nahan mataku ngeliat yang ini nih. Tuh. Aduh, nanti aku stok shoot aja dah ini. Kalau Bang Kama yang video nanti berantakan. Nah, ini aku senang banget sama yang ini. Nanti aku kasih stok shootnya guys. Ini cakep sekali ikannya. Ya, luar biasa sekali. Sebenarnya ini warna udah turun sih. Sebenarnya ada kecelakaan pulang kontes, ekornya patah. Jadi ini operasi. Ini masih proses operasi 3 ekor sih. Ini kan juga udah kipan lama. Ini yang aku lihat tuh ekornya agak lancip gitu ya. Ya, ada tulang tengahnya itu ada bekas patah, masih bengkok. Masih gancet gitu ya. Nah, ini warnanya udah oke, terus habis itu bunganya mantap. Aduh, mantap. Tapi kalau kayak gini kan masih ibaratnya masih ada sakitnya gitu kok ya. Itu tetap dijual sama kamu. Ini udah sold sebenarnya. Oh my god. Sold, dia kontesin, tapi pas minta tolong benerin lagi ya udah kita. Saya juga sebenarnya ini salah satu ikan favorit, jadi ya udah di skip dulu. Tadi begitu saya masuk nih dari kemarin ya, bener-bener ngeliat ikan yang ini tuh langsung tik gitu loh. Jadi kita tuh ya sebagai pemain kontes atau sebagai apa ya pemain Cana tuh biasanya punya feel sama-sama ikan kayak nanti gitu. Saya kasih lihat video di tank polos di kontesan. Nanti kita minta footage-nya tak spillin ya. Footage-nya dia lagi di spill di kontes, dan waktu itu warnanya belum drop ya. Belum. Tuh guys. Wah, jadi sekali lagi Bang Eka kasih tahu, jadi kita tuh sebagai pemain ikan tuh kadang-kadang beli ikan tuh feel juga main. Begitu kita ngelihat first impression, bahkan dulu ada di kontes tuh namanya penilaian first impression kok. Ya. Cuman sekarang udah jadi ganti adaptasi kalau nggak salah ya. Nah, itu poinnya besar juga. Nah, sebelahnya ini, wah, kalau ini nih Bang Kama, kasih lihat Bang Kama. Kalau ini sih sebenarnya saya lebih berharap ke batiknya sih. Saya juga ngelihatnya gitu sih. Kalau ini di progres ke batiknya, tapi nggak tahu jadi atau enggak ya. Tapi ini kelihatannya sih akan berhasil sih kok. Ya. Kalau kita ngelihat dari apa namanya
bibitnya dia ataupun warnanya dia sudah memutih. Jadi ciri-ciri ikan batik menurut aku tuh memang warna putihnya sudah mulai mengkilat dan putih susu kok. Ya. Biasanya kalau yang baby-babyan yang dijual batik itu kan memang patternnya dia, ya. patternnya dia waktu baby line baby gitu. Jadi memang ada teman-teman. Tapi kalau yang begini nih udah size-nya 20 cm, terus habis itu dia motifnya bertahan tuh biasanya bisa dikatakan batik, bukan calon batik lagi. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh memang semua ikan YS tuh calon batik. Benar sebenarnya jual, makanya hati-hati juga kalau beli ya. Kalau dia bilang calon batik, it's okay. Kalau batik pasti nanti bisa hitam, bahaya. Nah ini ikan apa kok? Asiatica yang Kalimaya itu. Oh. Nah ini spek-spek yang sekarang untuk di perkontesan kan. Nah untuk Kalimaya sendiri nih kok, kan aku ngeliat tuh ada merahnya kok biasa. Ini kok bisa hitam gitu? Soalnya settingannya sebenarnya sih settingan gelap seperti ini untuk mempertahankan kepekatannya. Dia kalau nanti di tank polos turun sedikit nggak banyak jadi. Oke. Jadi Asiatica tuh memang kamuflase berarti ya? Semua ikan sih sebenarnya. Semua ikan cana tuh kamuflase ya? Jadi memang ini tak lihat tadi kan agak hitam, berarti memang benar ini karena settingannya hitam kayak gitu. Jadi kalau kalian punya Kalimaya settingan hitam guys, lebih cakep hitam sih aku ngeliatnya daripada semu merah. Soalnya merahnya nggak merah banget. Kalau merah banget cakep sih menurut Bang Eka. Kalau warna-warna ragu tuh Bang Eka kurang suka guys, makanya tetap merah. PDI Perjuangan. Nah ini di sampingnya ini kok, wah ini Blairi. Nah ini Blairi ini punya keunikan. Nah ini kameramen coba nemuin. Sentuh tuh Bang Gama, kasih lihat tuh Bang Gama. Tuh, kita kasih lihat di bagian ekornya tuh ada smile-nya katanya. Baru tahu tadi juga. Oh, ada orang senyum. Nah, kok bisa ke Blairi kok? Gimana ceritanya kok? Sebenarnya saya suka semua ikan ya. Kemarin juga di Nusatik dapat juara Blairi juga. Punya ikan Blairi lama, terus juara Salt. Nah sekarang ada 2 penggantinya gitu kan. Jadi sebenarnya cita-citanya semua ikan punya gitu. Cuman ya berhubung tempatnya terbatas jadi nggak bisa. Cakep sekali sih ini Blairinya. Ini cuma dari nggak ada di belakang satu. Ada di belakang satu lagi ya. Cuma sama masih kecil sih. Tapi ini punya keunikan guys. Dia tuh ada kayak orang smile gitu loh. Kayak emote smile. Wah cakep banget. Ini harga berapa by the way kok? Blairi bingung juga ya jualnya. Nanti by DM aja lah ya. Siap. Tapi cakep sekali. Nah kita lanjut lagi di bawah ini. Ini YS masih progres juga. Ini YS beginner. Ini sudah oke. Warna bunga oke. Warna belum sih. Warna masih kuning ya kok ya. Cuman ya mungkin untuk sebagian orang, wah itu nggak simet. Sebenarnya simet sih. Cuman beda bentuk ya. Nah ini juga untuk simet tuh guys. Buat kalian pemain kontes simet itu ada beberapa. Ada simet memang simet dari atas samping kanan kiri. Ada simet jumlah sama tapi bentuk beda kayak gitu. Jadi bentuk beda tuh seumpama yang sebelah kanan 9, yang sebelah kiri garis, itu namanya bentuk beda. Terus habis itu yang kanan tuh nyabang, yang kiri nggak nyabang, kayak gitu tuh bentuk beda. Jadi pelajarin lu regulasinya. Jadi kadang-kadang seperti Auranti, simet itu jumlah sama, tapi kan kadang-kadang beda bentuk sama yang rapi banget. Tapi kan sebenarnya kalau untuk salah satu regulasi untuk poin 4 itu ada cuma beberapa ikan. Jadi poinnya barnya udah tegak-tegak besar, tetap poin 3, atau yang agak beda sih bentuknya beda tapi simet tetap 3 juga. Nah, harganya kan kadang-kadang mahal kan. Betul beda. Betul. Yang tegak kita beli sampai 5 juta atau berapa, tapi poinnya tetap 3. Ya itu strategi kontes sih. Nah benar, itu bisa jadi tuh kalian coba pelajari strategi kontes guys. Makanya sering bergabung sama teman-teman gitu ya kayak supaya kalian ngerti tuh, terus pelajari regulasinya. Banyak ngobrol sama teman, jangan diem baik di rumah, ngorok baik lu. Terus kita lanjut lagi. Nah di sini tuh masih ada karena Barca ini guys ya. Nah ini salah satu kesayangan saya sih dari kecil. Ini rawatan dari kecil kok? Kecil banget. Mulai size berapa dulu? Ini bener-bener dari ya mungkin berapa? Ini udah tua banget sih sebenarnya ikannya. Kita perhatiin juga batiknya naik juga ya kok ya? Ya, batik naik, cabung bunga, terus pekat juga. Udah oranye juga sebenarnya. Karena ini diketapangin ya kok ya? Ya. Jadi warnanya nggak begitu kelihatan teman-teman. Terus di sebelah ini ada Stewarti. Nah ini short body atau semi short namanya kok? Ini short body sih. Tapi masuk king nggak dia? Nggak.
belum masuk king. Punuknya kurang guys. Sebenarnya saya senangnya short body atau SSB sih sebenarnya lebih indah ya dibanding king. Cuman pasar luar sih sebenarnya king lebih mahal. Iya sih. Kayak Arwana tuh kan kalau short body doang lebih murah daripada yang king doang padahal. Apalagi yang short body king itu lebih mahal. Cuman penglihatannya kalau untuk Cana tuh kurang guys, karena munuk gini loh ikannya. Kalau untuk Cana, kalau Arwana kan mungkin karena dia lebar dan besar lebih bagus king. Bagus ya. Betul, kayak jenong gitu jadi ikannya. Wah, cakep sekali. Terus di atas ini ada 2 YS guys. Ini progres. Ini red apa YS? Ya, oh YS juga. Cuma ini kemarin kaget ya. Nggak tahu kenapa jadi sekarang hitam bunganya. Padahal udah mau disiapin buat bunga sih, bukan cabung lagi. Ini beginner, ini progres. Ini progresnya guys. Kan di sini kok rata-rata tak lihat batiknya cakep-cakep ya. Lebih jadi kadang-kadang seperti itu kan. Sorry. Kita juga berkala diukur, diperiksa anatomi. Ini udah ikan yang sold. Nah, ini ikan yang ini tanggal 23 cm, tanggal 15-25 beginner mulus. Jadi semua anatominya perfect. Oke. Jadi udah sold out semua ya. Ini ada yang di sini ya. Ini sold out, ini baru masuk. Tuh, dengerin guys. Jadi ikannya udah sold out beberapa. Nah, terus kemudian di bawah sini nih ya. Ini juga progres bunganya ya. Ini ikan apa kok baret tebal sekali? Ini Rio. Wih, mantap ini Rio. Dari tadi aku baru lihat ini Rio berarti ya? Ya, cakep ya. Jadi karakter Riau itu memang barnya memang cakep banget guys. Kalau kalian pengen punya ikan cakep, coba dah Riau. Ini kepalanya biasa kotor tapi biasa cabungnya bakal banyak. Bener. Ini progresan Koko juga dari awal. Ya. Mantap guys. Ngeri. Terus sebelahnya lagi kok. Ini YS progres. Tapi YS juga tebel banget itu kok. Ya, bunganya juga banyak. Cuma ini masih lagi di progres. Ada operasi anal sama dorsalnya, ada yang lagi dioperasi, masih belum perfect. Oh, jadi untuk mencapai ikan-ikan yang memang perfect itu butuh effort ya? Ya betul. Benar-benar kita kayak operasi. Itu Juve juga semua anatominya perfect sih. Jadi untuk kans untuk GC-nya kan enak. Betul. Kalau GC itu nggak boleh ada kena anatomi sedikit pun teman-teman. Jadi memang kita harus mempersiapkan ikannya dengan matang, baik dan sehat. Nah itu loh yang susah. Nah ini lagi nih. Kita dari atas dulu nih kok. Ini ikan apa kok? Maru YS juga ya? YS beginner. Ini juga beginner. Ini ada 1 piala. Nah ini cakep banget. Cuman karakter mentalnya belum bagus. Nah ini yang pernah juara ya kok ya? Pernah juara sekali ya. Juara 1 kali di beginner di kelas beginner guys. Dan ini size-nya masih beginner ya kok ya? Masih beginner teman-teman. Buat kalian yang mau nanti tinggal screenshot langsung aja DM ke Cana Sindikat. Terus habis itu kita langsung aja Bang Gama ke bawah sini. Ini ada ikan andrau. Wah ini menggila sih andraunya nih guys. Cakep banget guys. Ini size berapa ya kok ya? Paling 89 mungkin. Udah bisa kontes berarti ya 89. Ini juga kan ada lagi persiapan sih. Sebenarnya ini kemarin sempat finrod tiba-tiba, tapi udah sembuh sih. Itu masalahnya di andrau tuh sering finrod. Dan ini loh, kadang-kadang andrau tuh susahnya apa? Penilaiannya dia tuh untuk warna badan. Karena dia kalau flaring tuh jadi terang ya gue ya. Nah, ini juga kan sebenarnya udah cek anatomi bagus. Mungkin kalau untuk kontes settingan all black terus pakai ketapang biasa, badannya lebih pekat. Oke, jadi nanti ini mau setting all black lagi kok ya? Ya. Supaya ini kan belakangnya putih ya kok ya? Nah ini kayaknya mungkin cuman dulu kita ya, saya sih nemuin ini pakai infraboard. Cuman di klip doang, jadi kalau untuk ganti background cuma tinggal cabut pindah. Wah ini bagus banget guys, jarang kalian bisa mendapatkan ilmu seperti ini. Jadi kalau kalian pengen setting tuh nggak usah ngelupas stiker. Jadi kalian tinggal lepas aja infraboardnya ya. Ya, infraboard tuh seperti ini. Tuh, plastik banyak toko buku gitu. Tuh, kayak gini nih. Nah tak bukain tuh. Jadi itu bisa ditempel aja, nempelnya tuh pakai kacip kayak gini loh. Pakai klip. Tuh, nah ini klipnya Bang Gama nih, ini. Klipnya jadi kelihatan. Yang ini nggak ada klipnya. Nah ini tinggal dilepas klipnya aja kanan kiri itu. Tuh kanan kiri. Nah habis itu tinggal diganti deh warnanya pengen apa. Nah terus kemudian kita lari ke sebelahnya. Di sini ada Stewarti teman-teman. Ini SSB. Nah yang ini yang SSB teman-teman. Cuman saya seneng ini high fin sama udah
rim putihnya banyak. Dotnya juga oke nih kok ya. Ya, Wow, cakep banget guys. Ini berapaan kok kalau yang kayak begini? DM aja lah. DM aja lah ini soalnya barang rari guys. Terus kemudian ke bawah ini ada Maru YS. Ini ini barnya juga cakep banget, barnya pekat. Progress. Ini size-nya progress masih kok. Progress. Cakep ya. Untuk YS kayak gini nih lebih fokus ke warna atau langsung ke bunga kok? Ke bunga ya. Ke bunga sama bar dulu, pekat, kalau warna gampang. Oke. Nah guys, selanjutnya kita akan melihat ini ikan cana barkanya koyang. Wih, gede banget nih guys. Sebenarnya di sini tuh ada 3. Ini adalah ikan yang kedua yang besar banget, dan ini ikannya tuh cukup mehong guys. Buat kalian yang mau bisa langsung hubungin koyang, karena koyang ini memang terkenal sekali dengan ikan-ikan cana barka yang cakep-cakep, terutama ikan cana barka yang kontes teman-teman. Terus kemudian ini kalau kalian perhatikan dotnya dan rimnya itu tebel banget. Nah ini adalah gacunya. Ini cakep banget guys, dan buat kalian yang beli ini pasti nggak menyesal. Buat kalian yang pengen tahu harga-harga ikan di sini, kalian bisa langsung DM di channel Sindikat atau kalian hubungin WhatsAppnya ya guys ya. Udah nggak akan nyesel guys. Ini adalah koleksi cana barka terbaik se-Indonesia, dan ada beberapa cana barka di sini yang sudah mendapatkan plakat piala guys. Jadi buat kalian jangan ragu, silakan yang mau beli ya. Mantap kali guys, tuh ini gondrong super high value guys. Nah guys, ini ada salah satu bukti di mana koyang itu selain pengisi konteks yang tadi dibilang kalau nutup slot, dia juga ikannya cakep-cakep. Nah, wah ini luar biasa banget by the way koyang. Aku makasih banget ya sudah dikasih waktu buat sini nge-review ikan. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan lagi sama koyang. Ya jangan nganggap diri bisa gitu ya, tetap belajar. Dulu saya belajar juga YouTube Bang Eka. Wah, bener ini buat bosku itu Bang Eka, Bang Fis, dan banyak lagi lah yang lain. saya merasa terhormat, makasih banget koyang. Ada lagi mungkin? Tetap semangat, jadi jangan kita lawan fighter yang udah biasa. Ya kita sharing juga sih, banyak sih teman-teman yang baru main cana udah bisa akhirnya jadi juara juga seperti yang kan cana itu kita udah bagus, udah yakin menang tapi kan ada faktor hoki juga ya, faktor luck juga. Bener. Ikannya nggak perform juga kan kalah. Betul. Nah jadi jangan semangat ya. Jangan patah semangat guys ya, ingat ya, jangan patah semangat, tetap semangat. Ingat, jangan keminter, tetap rendah hati. Koyang aja punya 4 cana barka, masih ngobrol sama teman-temannya, masih nanya-nanya, nggak malu. Intinya satu guys, cana itu bukan memperpecah tapi mempersatukan kita. Contohnya Bang Eka kesini aja bisa ketemu koyang gitu loh. Dengan kita awalnya mungkin saling mengenal tapi jauh kayak gitu, pengen menyapa tapi tidak dekat kayak gitu, akhirnya memberanikan diri untuk ngobrol gitu kan ya, saling sharing. Oke, mungkin thank you banget koyang sekali lagi. Udah datang jauh-jauh. Wah ini luar biasa banget di sini. Aku dapat banyak ilmu, dapat banyak cara. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat videonya juga buat teman-teman ya guys ya. Mungkin sekian dulu video hari, dan antara lagi buat selamat tinggi, jangan lupa like, subscribe, serta komen bosku. Bye bye, adios, see you.